Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tugas agenda 2 hari pertama. Nama pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 10. Nama peserta Ketut Pindah SPDH. Nomor daftar hadir 28. Unit kerja peserta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa. Indikator nilai dasar ASN dari nilai aneka antara lain. Yang pertama yaitu A. Akuntabilitas. Akuntabilitas nilai indikator nilainya yaitu terdiri dari tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan umum, adil dan merata, transparan, konsisten, dan dapat diandalkan, serta partisipatif. Nilai dasar indikator yang kedua yaitu nasionalisme. Nilai indikatornya terdiri dari religius, yang mana terkandung dalam sila pertama dari Pancasila. Religius di sini artinya taat menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini tertuang dalam sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hidup rukun dan bersatu. Ini tergambar dari sila ketiga dari Persatuan Indonesia. Yang kelima, musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi. Ini digambarkan dari sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedelapan, ada nilai adil. Indikatornya adil, persamaan derajat, dan disiplin. Ini juga tergambar dari sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, indikator nilai dasar ASN yang ketiga ialah etika publik. Etika publik yang terdiri dari indikator nilainya ialah jujur, bertanggung jawab, integritas, cermat, disiplin, hormat, sopan, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, taat perintah, dan menjaga rahasia jabatan atau negara. Selanjutnya, ada nilai dasar dari ASN ialah komitmen mutu. Komitmen mutu yang indikator nilainya yang terdiri dari efektivitas, efisien, inovasi, dan berorientasi mutu. Dan yang terakhir, ada nilai dasar dari ASN itu ialah anti korupsi yang terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Jadi itu adalah 5 indikator dasar yang merupakan nilai dasar bagi seorang ASN yang biasa dikenal sebagai aneka. Nah, di sini saya akan mereview salah satu nilai dasar indikator dari ASN tersebut beserta contoh penerapannya. Indikator nilai yang saya angkat di sini adalah adil. Nilai dasarnya itu berasal dari nasionalisme. Kegiatan pendataan tempat ibadah yang layak memperoleh bantuan pembangunan tempat ibadah.
Review. Jika indikator ini nilai adil diterapkan oleh ASN yang bersangkutan dalam pelayanan, maka ASN tersebut akan terlihat profesional, berkarakter, dan adil dalam menentukan wilayah mana yang layak untuk memperoleh bantuan pembangunan tempat ibadah. Tahapan atau proses. Pertama, ASN melakukan sosialisasi terkait dengan adanya bantuan pembangunan fisik tempat ibadah kepada pengurus tempat ibadah dan masyarakat secara umum. Yang kedua, ASN melaksanakan pendataan ke lapangan untuk memverifikasi tempat ibadah. Yang ketiga, melaporkan kepada pimpinan terkait dengan hasil pendataan di lapangan. Yang keempat, setelah melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung di lapangan, ASN melaksanakan pemilahan data terkait dengan kondisi tempat ibadah, jumlah umat yang ada di sekitar tempat ibadah tersebut, kondisi ekonomi tempat ibadah tersebut, kondisi ekonomi umat yang ada di sekitar tempat ibadah tersebut, dan juga riwayat bantuan yang pernah diterima atau belum dari instansi pemerintah. Kemudian tahapan yang kelima yaitu melaporkan kepada pimpinan hasil setelah dilakukan pemilahan data tempat ibadah dan memberikan saran kepada pimpinan terkait tempat ibadah mana yang layak untuk menerima bantuan berdasarkan kriteria yang ada. Jadi setelah itu masuk ke tahapan yang keenam, yaitu tempat ibadah yang layak dibantu seperti kondisi fisiknya memprihatinkan, belum pernah mendapat bantuan dari instansi pemerintah, dan kondisi perekonomian umat yang ada di sekitar sana di bawah rata-rata, maka itu yang disarankan untuk dibantu, tidak berdasarkan kedekatan dengan seorang ASN tersebut atau pimpinannya. Yang ketujuh, menghubungi pengurus tempat ibadah yang layak menerima bantuan untuk mengajukan proposal bantuan kepada instansi atau satker kita. Yang kedelapan, menghubungi pengurus tempat ibadah yang belum dibantu untuk saat ini, bahwa saat ini belum bisa dibantu, dan menjelaskan kenapa belum bisa dibantu, sehingga ada transparansi, sehingga ada kejelasan kenapa mereka dibantu, kenapa mereka juga tidak dibantu. Jadi itu sedikit contoh yang bisa saya sampaikan dalam review kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dalam menjalankan Lansar. Akhir kata saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih. Om Santi 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 Om.